Ya, differentiation tadi ya, dia tuh pokoknya intinya ininya dia apa konsep dirinya dia gitu ya, bahwa saya tuh punya cirinya tuh begini gitu. Nah, yang banyak menjadi contoh adalah misalnya kedai kopi yang sekarang kita alami ya, kita sekarang lihat gitu ya, yang Kulo, yang Janji Jiwa, terus yang Starbucks lah, yang apalagi yang lainnya, itu mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau Kulo dia nggak nyediain tempat untuk minum gitu ya. Nah kalau Janji Jiwa dia nyediain buat nongkrongnya gitu, nah seperti itu gitu ya. Nah kalau Starbucks terus Max Coffee dia mainnya di mall gitu ya, dan pasti ada tempat ngerjain tugasnya, tempat ngobrol, tempat dan sebagainya. Nah itu mereka menciptakan yang berbeda-beda. Jadi apa ya, positioning ya, paling tepat memang positioning istilahnya kalau di marketing itu, bagaimana dia memposisikan diri, menempatkan dirinya dia itu di konsumen gitu. Nah seperti itu, yang beli siapa terserah, pokoknya saya menempatkan diri seperti ini. Memang ya cukup RBV ya, pendekatannya resource based view seperti itu ya, cukup resource based view di sana. Nah, kondisi differentiation ini ya efektif kalau memang pesaingnya belum banyak gitu ya, belum banyak, jadi belum banyak yang main di sana gitu ya, karena kalau udah banyak kan nanti terus saya bedanya apa lagi, terus dia beda, nah karena kan semuanya jadi hampir sama gitu ya, seperti itu gitu. Kalau memang belum banyak, berarti kan cara untuk menjadi berbedanya juga banyak ya, belum apa banyak. Kemudian pembelinya juga, si konsumennya juga memang dia memiliki apa ya, beraneka ragam mereka kebutuhannya gitu. Ada yang misalnya kayak Kulo, dia orang menempatkannya di tempat orang tinggal lewat-lewat aja, sehingga memang konsepnya dia orang nggak nongkrong di tempatnya dia ya, orang cuma lewat aja, beli dan dibungkus dan pergi gitu, seperti itu. Namun beda dengan Starbucks, dengan Max Coffee gitu ya. Kenapa banyaknya di mall? Karena konsepnya mereka untuk bertemu, untuk mempertemukan orang konsepnya gitu. Nah seperti itu ya. Nah itu differentiation gitu ya. Ininya apa ininya. Nah kemudian fokus. Nah kalau fokus yang dibidik adalah pangsa pasarnya, dia hanya mau pangsa pasar tertentu gitu ya. Oh terkesan ini ya sombong banget gitu kesannya, kenapa nggak mau cari pendapatan banyak-banyak gitu, enggak, mereka tetap memikirkan gitu ya, siapa sih perusahaan yang nggak mau pendapatan dan profit gitu ya, mencari mereka, tapi yang dicari dari konsumen tertentu gitu ya, konsumen tertentu gitu. Nah mereka berharap penghasilan dari konsumen tertentu itu tuh sering buat mereka gitu. Nah seperti itu ya. Nah ada dua ya, ada tipe yang low cost sama yang best value gitu ya, best value gitu. Nah kalau yang low cost, gambarnya yang tadi ya gitu. Nah nih yang low, nah ini ya, yang low cost sama base value. Nah, kalau fokus yang low cost gitu ya, nah berbeda dengan cost leadership yang low cost gitu. Nah, bedanya gini, kalau low cost ini kan nyari orang yang nyari pangsa pasarnya yang besar ya. Artinya semua orang kalau bisa membeli. Nah, makanya mereka pasang harga murah. Kenapa? Kalau harga murah, hampir semua orang bisa membeli. Lagi ya, kalau harganya murah, hampir semua orang bisa membeli. Gitu, nah seperti itu gitu. Tuh. Ini juga low cost, betul. Tapi bukan berarti dia mencari yang murah itu biar semua orang bisa membeli, bukan. Tapi dia membidik sebuah komunitas tertentu, orang-orang yang memiliki kebutuhan tertentu ya, untuk menjadi pasarnya dia. Gitu, seperti itu ya. Misalnya gitu ya. Tidak banyak orang yang hobi traveling, khususnya travelingnya yang hobi travelingnya itu adalah backpackeran. Itu kan nggak banyak tipe orang seperti itu gitu ya. Nah artinya hotel di sini kalau rata-rata kita lihat hotel itu bentuknya sama seperti itu, meskipun fasilitasnya beda-beda ya gitu. Cuman bentuknya sama, kamar, tempat tidur dan sebagainya. Nah teman-teman kalau pernah lihat hotel yang backpacker, itu hotel yang satu kamar isinya 6 orang gitu. Nah seperti itu gitu ya. Kamar mandinya bersama barengan, yang terus tempat tidurnya itu bisa susun atas susun bawah gitu. Dan artinya kita bisa tidur di sana dengan orang yang nggak kita kenal gitu. Nah seperti itu di dalam satu kamar gitu. Nah bagi orang backpacker ya, travel backpacker ya nggak masalah, toh saya juga cuma hanya butuh
dia butuh istirahat aja beberapa jam, kok habis itu saya pergi ngapain juga, saya mesti hotel yang private saya sendiri gitu ya. Kemudian saya juga nggak menikmati hotel itu gitu, nah seperti itu. Nah itu bisa di sana ya. Nah jadi kalau di yang fokus low cost ini tujuannya tuh kebutuhan orangnya. Nah biasanya tuh dari komunitasnya ya, ada dari komunitas-komunitas tertentu. Itu seperti itu ya. Itu yang paling pas itu ya, contohnya itu dari si hotel backpacker itu tadi ya. Nah kalau yang fokus base value, nah itu yang barang-barang kita sebut barang-barang mahal ya, tapi kualitasnya juga baik, seperti Apple, barang-barang Apple gitu ya, MacBook, iPhone dan sebagainya. Terus tas-tas, sepatu, baju-baju mahal gitu. Memang kualitas barangnya juga mahal. Misalnya beli tas Prada gitu ya. Tas Prada bisa sampai jutaan gitu ya. Tapi manfaatnya juga memang bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun pun kulitnya nggak pudar gitu, seperti itu ya. Ya seperti itu ya, meskipun keluar duitnya 14 juta gitu ya, seperti itu gitu ya. Beli tas harganya ya merek-merek Louis Vuitton dan sebagainya gitu ya. Gitu, nah itu cuman ya kualitasnya kita bisa lihat gitu, nah seperti itu. Nah itu kalau best value ya, di sana best value. Jadi memang ya nilainya terbaik ya, kualitas barangnya terbaik. Nah itu yang generik ya. Yang generik sana ininya tipenya ya. Nah, ya fokus di sini. Nah, kita oke. Ini bukan strategi gitu ya. Nah, tapi ini cara pilihan-pilihan gitu ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan semua jenis strategi yang tadi sudah kita bahas, baik di strategi di grant maupun strategi di generic seperti itu ya. Ada perjanjian kerjasama gitu ya. Nah perjanjian kerjasama ini sering dilakukan oleh perusahaan, tapi ke perjanjian kerjasama di sini lebih perjanjian kerjasamanya bisa dikatakan jangka waktunya pendek sekali dan fungsi kerjanya pun terbatas, kecil sekali, hanya dalam satu fungsi yang sama gitu. Misalnya kayak ayo kita kerjasama dalam R&D gitu, nah seperti itu. Misalnya Bio Farma saat ini lagi kerjasama sama misalnya gitu ya sama Kimia Farma gitu, sehingga nanti vaksinnya Bio Farma bisa dijualnya di Kimia Farma. Nah setelah vaksinnya selesai, kerja itu dijual di Kimia Farma, ya udah selesai gitu permasalahannya gitu. Nah seperti itu ya. Nah makanya bisa cross distribution, cross lisensi, cross manufacturing juga gitu. Nah seperti itu, karena fungsinya nanti ketika udah selesai gitu ya, fungsi pendek itu selesai, ya selesai juga fungsi kerjasamanya gitu. Nah seperti, nah ini bisa memperkuat untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan strategi integrasi. Nah, bisa juga perusahaan melakukan joint venture. Kalau joint venture sama perjanjian sama yang tadi itu perbedaannya hanya cangkupan kerjasamanya. Biasanya kalau joint venture itu lebih besar ya, lebih bukan cuma satu atau dua fungsi kerja, tapi mungkin bisa kerjasama satu perusahaan seperti itu ya, sehingga kedua-duanya saling ketergantungan satu sama lain. Tapi dalam jangka waktu tertentu biasanya. Ya, dalam jangka waktu tertentu joint venture gitu, nah seperti itu gitu ya. Nah dulu sih tempat saya bekerja itu pernah melakukan joint venture gitu ya selama 3 tahunan gitu ya, sama gedung tempat kantor saya itu beroperasi gitu ya, tempat. Nah seperti itu. Nah berikutnya merger akuisisi. Jelas ya teman-teman tahu merger akuisisi untuk fungsi integrasi itu kan pasti dilakukan gitu, mau dibeli atau enggak perusahaannya si yang kita sasar itu gitu. Nah seperti itu ya kalau merger akuisisi ya, seperti itu. Nah, bisa juga kalau misalnya mau jadi differentiation gitu ya, atau mau diversifikasi, bisa perusahaan itu menjadi perusahaan yang first mover. Jadi yang pertama, yang perdana gitu. Nah, seperti itu ya. Benar-benar masuk pasar yang baru, membuat sebuah produk baru. Siapa kira-kira perusahaan yang menjadi first mover dan berhasil luar biasa? Gojek. Nah, seperti itu ya, Gojek. Itu jadi yang nih hasil.
Nah, bisa juga di outsourcing gitu ya. Outsourcing itu dikasih pekerjaannya ke